Di sebuah dunia yang mengaku telah mencapai puncak peradaban, tersembunyi sebuah noda sejarah yang tak pernah benar-benar terhapus. Tahun 1948 menjadi saksi kelahiran sebuah negara di atas reruntuhan perkampungan orang lain. Tanah yang dulunya dipenuhi ladang zaitun dan tawa anak-anak, kini berubah menjadi benteng, dipenuhi kawat berduri dan pos penjagaan. Lebih dari 750.000 rakyat Palestina diusir dari tanah kelahiran mereka. Mereka tidak pergi. Mereka dipaksa. Rumah mereka dihancurkan. Desa mereka dihapus dari peta. Kini, 5 juta lebih dari mereka hidup sebagai bayang-bayang, tanpa negara, tanpa hak, tanpa masa depan. Dan dunia hanya menyaksikan, duduk nyaman di kursi diplomasi. Sementara rudal-rudal Israel menghantam Gaza, wilayah kecil yang padat dan terkurung. Luasnya tak lebih dari 365 km persegi, namun dentuman bom menjadikannya seperti petak neraka di bumi. Dunia menonton, dunia bungkam. Tapi malam itu, sesuatu berubah, dan perubahan itu datang dalam bentuk api. Untuk pertama kalinya sejak berdirinya Israel, langit Tel Aviv tidak lagi aman. Kota yang dulunya jadi simbol kekuatan, kini diselimuti ketakutan. Sirene meraung, tak henti. Dulu dianggap penyelamat, kini menjadi kutukan. Simbol darah, dendam, dan balasan. Iran tidak lagi diam. Dalam tradisi Persia kuno, mengibarkan bendera merah berarti satu hal: darah suci telah ditumpahkan, dan darah menuntut balas. Maka, saat bendera itu berkibar di atas Masjid Jamkaran, dunia tahu, ini bukan ancaman. Ini deklarasi perang. Barat telah lama menyebut Iran sebagai poros kejahatan. Tapi kali ini, narasi itu berbalik. Dalam waktu kurang dari 7 menit, rudal-rudal Iran melesat dari gurun panas dan menembus sistem pertahanan Israel. Iron Dome tak berdaya. Rudal hipersonik Iran menghantam dengan kecepatan Mach 11 kali kecepatan suara. Terlalu cepat untuk dicegat, terlalu senyap untuk dideteksi. Ini bukan sekadar serangan. Ini adalah pesan berdarah. Yang kalian injak-injak selama ini, kini bangkit. Tel Aviv dalam teror malam itu. Warga Tel Aviv berdiri di balkon, menatap langit yang seharusnya damai. Tapi yang mereka lihat bukan bintang. Yang mereka lihat adalah garis cahaya putih yang melesat, seperti bilah pedang surgawi, membelah malam, dan mengukir kematian di angkasa. Ada yang merekam, ada yang hanya membeku. Tapi, tidak semua sempat. Gelombang kejut dari ledakan mengguncang jantung kota. Dan ketika dunia masih bertanya siapa pelakunya, IRGC, Garda Revolusi Iran, mengirim pesan, "Kami telah membuka gerbang neraka untuk kalian, dan serangan ini baru permulaan." Dan mereka menepatinya. Senjata-senjata dari neraka Iran tak asal menembakkan rudal. Mereka memilih senjata paling menakutkan: Sejil, Haj Qasem, Emad. 3 nama, 3 mimpi buruk bagi militer Israel. Sejil, bayangan yang menyambar rudal setinggi 18 meter. Beratnya lebih dari 23 ton. Meluncur sejauh 2000 km, hanya dalam waktu 7 menit. Waktu untuk bertahan? Tidak ada. Bahkan,
untuk berdoa pun terlalu singkat. Haj Qasem, pembalas yang diam, dinamai dari jenderal yang dibunuh oleh Amerika. Haj Qasem bukan sekadar penghormatan, ia adalah balas dendam yang hidup. Rudal hipersonik, panjang 11 meter, daya hancur besar, tapi yang membuatnya mengerikan, kemampuannya bermanuver di udara, tak bisa dihentikan, tak bisa dilacak. Rudal pencegat Amerika dan Israel, tak berguna. Emad, pembawa maut yang sunyi, tidak meledak dengan suara keras, tapi mematikan. Meledak di udara, menyebarkan badai neraka dari atas, membawa potensi, hulu ledak nuklir elektromagnetik, satu ledakan, dan semua sistem elektronik mati, tanpa ledakan besar, tanpa suara, hanya kematian total. Dan ini baru permulaan Iran, belum mengungkap semua senjatanya. Tapi satu hal jelas, perang ini telah mereka siapkan sejak lama. Ini bukan reaksi spontan. Ini adalah rencana besar untuk menjebol benteng keangkuhan dan mengubah peta kekuatan dunia.